Profil instansi atau unit kerja. Saya bekerja di Kementerian Hukum dengan unit kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penempatan di Direktorat Tata Negara, spesifiknya di Subdit Direktorat Kewarganegaraan. Tujuan besar Kementerian Hukum. Visinya, terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024. Misinya, mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan melaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Tujuan besar Ditjen AHU yaitu visinya, masyarakat memperoleh kepastian hukum. Misinya ada 4, yaitu mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum, dan mewujudkan aparatur Kementerian Hukum yang profesional dan berintegritas. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Dirjen AHU telah menetapkan tujuan besar yang akan dicapai, yaitu menciptakan supremasi hukum, memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum, dan memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional. Struktur dan posisi unit kerja. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan salah satu unit kerja yang ada di Kementerian Hukum, sehingga posisinya berada di bawah Kementerian Hukum. Terlihat dari struktur organisasi di bawah ini. Direktorat Tata Negara merupakan salah satu direktorat yang berada di dalam Ditjen AHU, di mana Direktorat Tata Negara memiliki 2 subdirektorat, yaitu Subdit Kewarganegaraan dan Subdit Partai Politik, dan saya ditempatkan di Subdit Kewarganegaraan di Direktorat Tata Negara. Tugas dan layanan. Peran di unit kerja. Peran saya dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yaitu berperan sebagai jabatan fungsional analis hukum, di mana saya ditempatkan di Direktorat Tata Negara selama 3 bulan bekerja di Kemenkum, tepatnya di Dirjen AHU. Saya berperan menjadi verifikator permohonan penegasan status kewarganegaraan, di mana saya menganalisis persyaratan-persyaratan yang diajukan pemohon dan memverifikasi apakah persyaratan data tersebut sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Saya juga berperan dalam pekerjaan-pekerjaan administratif di Subdirektorat Kewarganegaraan dengan memverifikasi berkas-berkas permohonan kewarganegaraan, yaitu berkas pasal 3A, pasal 8, dan pasal 19. Layanan yang dapat saya hadirkan adalah layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan yang berbasis nilai-nilai berakhlak, di mana dalam memberikan pelayanan harus didasari dengan nilai akuntabilitas, profesional, cepat, dan proses yang transparan. Standar layanan yang harus dicapai oleh seorang ASN ataupun sebuah instansi yaitu harus memberikan pelayanan sesuai dengan nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabilitas. Artinya, setiap pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Adaptif, artinya ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan regulasi. 3. Kompeten, artinya dalam melakukan pelayanan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya. Tugas saya dalam berkontribusi pada tujuan instansi yaitu menjalankan pekerjaan saya dengan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dan menjalankan pekerjaan sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga tercipta supremasi hukum. Refleksi diri. Ciri Smart ASN yang sudah Anda jalankan. Yang pertama, memiliki kompetensi digital. Sebagai CPNS, saya berusaha menerapkan ciri Smart ASN dengan memanfaatkan teknologi digital informasi seperti menggunakan spreadsheet dan penguasaan dalam penggunaan aplikasi kewarganegaraan. Yang kedua, memiliki integritas tinggi, mampu menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, memiliki profesionalisme dan kompetensi yang handal sesuai bidang tugasnya, memiliki profesional dengan disiplin dalam bekerja. Apa yang masih bisa ditingkatkan? Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan saya dalam melakukan verifikasi dan inventarisir data-data permohonan, sehingga saya harus lebih meningkatkan pengetahuan saya dengan terus belajar agar pelayanan dapat lebih maksimal lagi.
Dua langkah yang dapat saya lakukan adalah terus belajar dan melatih kemampuan analisis saya terkait status penegasan kewarganegaraan, sehingga pelaksanaan pekerjaan saya bisa semakin maksimal dan lebih cepat selesai.